Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari berikan waktu yang terbaik untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Saat sore hari ini kembali kami datang ya Tuhan. Sungguh hati kami merindukan Engkau Bapa. Kami mau beri waktu kami yang terbaik untuk memuji menyembah Engkau, untuk menyenangkan hatimu ya Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan kami lakukan dalam setiap hari ya Tuhan. Mari Engkau bekerja ya Bapa. Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami umat-Mu yang mengikuti worship at home ini ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan juga hadir untuk menjamah mereka. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap bersuka cita dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyi bagi Raja segala Raja. Haleluya. Mari sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Amin, haleluya. Mari serukan nama di atas segala nama itu. Yesus Tuhan, Raja kita. Haleluya. Katakan Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Allah yang perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang untuk menyembah Dia. Mari katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia, datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar,
Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Mari katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya Jesus. Mari jadikan Yesus Tuhan Raja kita. Jadikan Dia yang terbaik di antara apapun juga. Haleluya. Oh, Jesus, Engkau berharga bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, kami datang padamu dalam kerinduan kami. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku
dan semakin indah bagimu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, haleluya Jesus. Oh, Kaulah permata hati kami, Kau berharga bagi kami. Jadikan kami indah bagimu. Haleluya. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, hanya Kau yang terindah, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Oh, Jesus, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Jesus, haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu
Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami percaya Engkau yang bertahta atas pujian kami. Engkau juga yang hadir dalam perhimpunan kami sore hari ini. Kami percaya setiap kami mengalami kelepasan dan kebebasan. Kalau sebentar kami sediakan hati, kami siapkan telinga pendengaran rohani kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya waktu yang indah ini kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kita, kebanyakan manusia, kalau sudah omong kita harus berubah, itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Sesuatu yang mungkin membuat kita jadi sedih atau nervous sebelumnya. Jadi waktu kita dengar kata-kata kita harus berubah, sesuatu yang rasanya menakutkan. Berubah harus bagaimana? Aku sudah nyaman dengan sesuatu yang sekarang aku sedang alami atau sedang aku nikmati. Tetapi kita mau belajar bersama-sama ya, supaya kita mengerti bahwa perubahan itu kalau kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri itu tidak enak. Tetapi pada waktu kita mengandalkan satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu yang membuat kita akan bergairah, menikmati perubahan di dalam hidup kita masing-masing. Ada satu kisah seorang remaja, dia bernama Dio. Biasanya dia kuliah, dia habis kuliah dia melakukan aktivitas yang lain, mungkin dia kongko-kongko di kafe, dia pulang, besok pagi dia lakukan rutinitas hal yang sama selama masa-masa kuliah itu. Dia tinggal terima transferan uang dari orang tua, pokoknya dia nunggu waktu-waktu yang dia alami itu sebagai sesuatu yang ya alamilah, dia nikmati sebagai mahasiswa. Tapi kan tidak selamanya dia harus enjoy dengan keadaannya. Ada sesuatu yang membuat dia nanti mulai berpikir aku harus berubah. Pada waktu semester demi semester dia alami. Sampailah pada semester yang terakhir, dia harus mulai berpikir tentang skripsi yang harus dia persiapkan. Itu sesuatu yang membuat dia tidak enak karena dia harus mengubah rutinitas yang biasanya dia lakukan dari hari ke sehari. Mungkin rasa aman yang selama ini dia nikmati, tetapi di semester terakhir dia harus mulai berpikir aku harus mulai berjuang lebih keras daripada semester-semester yang kemarin. Pada waktu dia ada di perpustakaan kampus, lalu dia jumpa dengan teman wanitanya. Teman wanitanya ini berkata kepada dia, bertanya gini, kapan aku bisa berubah? Lalu apa yang kamu maksud, kata Dio. Dio katakan, yang kamu maksudkan apa? Aku kok tidak mengerti ya. Tapi temannya ini cuma mengangkat bahu saja. Nah, lalu dia mulai duduk di perpustakaan, dia mulai memikirkan perkataan temannya. Lalu dia ingat juga, ada banyak teman-teman di sekitarnya, seringkali kalau buat janji mereka terlambat datang. Pada waktu ada acara rapat, jam 7 mulai, jam setengah 8 baru datang. Nah, ini sesuatu yang mulai berseliweran di pemikirannya Dio. Lalu dia juga lihat ada teman-temannya yang tiba-tiba marah-marah di kos tanpa sesuatu yang dia mengerti. Atau dia jumpa dengan beberapa orang yang tanpa ABC tiba-tiba emosinya tidak terkendali. Lalu ada juga dia melihat teman-temannya, dia mulai katakan enak ya orang itu yo, bisa naik mobil, bisa jajan ke sana ke sini, atau bisa shopping-shopping. Nah, dia lihat ini sesuatu dari teman-teman yang mungkin mereka juga ingin berubah, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Karena apa? Itu sudah rutinitas, itu adalah sesuatu yang alami yang dia pikir itu yang ada di diriku. Lalu ada temannya yang suka cemas, belum melakukan apa-apa sudah cemas. Setiap kali dia datang di kampus terburu-buru, lalu dia kata, aduh aku ini takut, aku nanti hari ini kita mau
lakukan apa, hari ini kita dapat pelajaran apa, hari ini nanti mata kuliahnya sulit apa enggak yang kita hadapi. Jadi ada banyak hal yang ada di sekitar orang-orang Dio, yang teman-teman, baik itu orang-orang dia jumpai itu yang semuanya mengarah sesuatu yang membuat sebetulnya semuanya harus berubah. Jadi malam ini, sore hari ini kita mau belajar bahwa perubahan itu harus kita lakukan, tetapi kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa melakukannya. Kita harus berusaha berubah. Kalau kita jumpa ya, ada di sekitar kita, ada banyak orang-orang yang dalam satu pertemuan, mereka tidak bisa diterima. Karena apa? Saya ini tiap hari kan ada di Pondok Waras. Ada anak-anak yang di Pondok Waras itu sudah dikasih tahu, kalau mereka tidak bisa mencuci pakaian, minta diajari cara menggunakan sabun, pokoknya cara mencuci yang benar. Tapi mereka katakan aku bisa. Nah, kalau mereka ngomong aku bisa tetapi tidak bisa, itu lebih parah lagi. Mereka merasa bisa dengan kebenarannya sendiri. Dan seringkali pada waktu ambil obat atau mereka masuk ke kantor, itu aromanya, apalagi dalam perhimpunan bersama di gereja, ada yang sudah bekerja di sekolah, saya katakan kalian jumpa dengan banyak orang, nanti aroma baju yang kalian sudah saya cuci Bu. Nah, tapi dari aroma baju itu, nah itu kadang-kadang orang merasa mulai menghindar. Nah, ada banyak hal yang mungkin di sekitar kita itu mereka merasa aku sudah melakukan yang benar, padahal yang mereka lakukan itu salah karena mereka berpikir benar menurut pikirannya sendiri. Dan ini ada banyak kejadian di sekitar kita. Jadi ada banyak lagi contoh-contoh lagi. Ibu-ibu ini biasanya sukanya badannya langsing. Kalau mereka mulai kelihatan gemuk, dia akan ngomong, bagaimana ya caranya, tanya ke teman-teman supaya kita jadi lebih langsing. Nah, mereka lakukan gym, mereka mungkin olahraga. Jadi satu sisi mereka lakukan semuanya untuk apa? Supaya mereka bisa diterima di lingkungan mereka yang ada di sekitar mereka. Padahal di sini kita mau lihat, kita mau perhatikan baik-baik bahwa Tuhan Yesus itu menciptakan kita apa adanya, serupa dan segambar dengan Dia. Dan penerimaan diri kita apa adanya, itu kalau kita datang kepada Dia, satu pribadi yang terima kita apa adanya. Kamu hari ini bau, kamu enggak bau, bukan berarti enggak usah mandi, wong Tuhan Yesus cinta kok kepada kita, bukan. Tetapi dari apa yang saya sampaikan ini kita mau belajar bahwa sesuatu yang menuntut perubahan dari kita ke arah yang lebih baik, kalau kita lakukan dengan usaha sendiri tidak akan berhasil. Yang kedua, kita harus ingat bahwa penerimaan diri kita apa adanya. Kita sadar kita perlu dengan kekurangan, tetapi biarlah itu tidak membuat kita semakin jauh dari perhimpunan orang-orang yang mungkin takut akan Tuhan. Tetapi kita mau sadar bahwa dalam perhimpunan kita sesama anak-anak Tuhan itu kita diterima apa adanya di situ. Jadi meskipun mungkin hari ini kita rasa aku minder dengan bodiku yang gemuk, dengan bodiku yang terlalu kerempeng, atau aku terlalu pendek. Bahkan mungkin kita merasa bahwa aku terlalu tinggi, teman-temanku ada di bawahku semua. Nah, ini yang kadang membuat penerimaan diri yang seperti ini membuat kita rasa, ya wis lah, aku mundur saja dari lingkungan yang ada di sekitarku. Tidak. Jadi yang perlu kita belajar hari ini, kita berubah, dan berubah itu perlu usaha. Tetapi berubah yang dimaksud bukan berubah semau gue, tetapi berubah menurut perkenanan Tuhan. Nah, jadi satu saat saya pernah jumpa dengan anak laki-laki, lalu dia omong, kenapa? Waktu saya tanya, kenapa kamu merokok? Iya, karena kalau aku tidak merokok, aku tidak diterima di lingkungan sekolahku. Lalu seperti itu.
Jadi kamu harus merokok supaya diterima oleh lingkungan di mana teman-temanmu ini semua merokok. Lalu saya katakan, padahal loh, Tuhan Yesus tidak melakukan pembedaan seperti itu. Lalu iya, saya akan bertobat, saya akan berhenti merokok kalau saya tidak tinggal di lingkungan mereka. Sampai akhirnya pada waktu dia lulus sekolah, saya tanya, sudah berhenti merokok? Dia katakan, tidak bisa, karena teman-teman yang sekarang lebih banyak hampir semua merokok. Lalu saya katakan, kalau kamu melihat semua yang ada di sekitarmu melakukan hal yang salah, padahal di hatimu kamu pingin berubah yang menyenangkan hati Tuhan, bukan berubah seperti yang ada di sekitarmu, maka kamu harus berusaha. Meskipun apa? Sulit, karena di awal tadi saya katakan berubah itu sulit kalau dengan kekuatan sendiri. Kita melihat juga contoh di dalam Alkitab. Pada waktu Tuhan Yesus ini, semua orang mendengar bahwa Yesus sudah membaptis banyak orang, padahal yang membaptis bukan Tuhan Yesus, tetapi para murid-muridnya. Pada waktu Tuhan Yesus ini, dia berjalan dari Yudea mau ke Galilea, harus melewati tempat yang namanya Samaria. Di situ ada kota namanya kota Sikar. Dan di kota Sikar ada satu sumur Yakub. Ini tanah yang dipersembahkan Yakub untuk Yusuf. Nah, makanya sumur yang ada di situ dikatakan sumur Yakub. Waktu jam 12 siang pada waktu Yesus jalan, dia merasa haus. Dia duduk di pinggir sumur. Tiba-tiba ada perempuan Samaria yang datang mau mengambil air. Nah, waktu Yesus ngomong, bolehkah aku minta air? Nah, kamu bukan orang Samaria, minta air dari orang Samaria, kamu orang Yahudi, dan itu tidak boleh ya. Tapi dikatakan di sini, beri aku air. Air yang akan aku minum ini masih tetap buat kita haus. Tetapi kalau kamu akan minum dari air yang aku berikan, kata Tuhan Yesus waktu itu, kamu tidak akan haus. Kita buka di dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat yang ke-13. Ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi pada waktu Yesus ini ngomong kepada orang wanita Samaria ini, dia katakan, aku kasih anu minum. Jadi air minum ini aku minum nanti haus lagi. Tetapi kalau barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Justru dari dalam dirinya itu dikatakan akan menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus ini omong-omong sama perempuan Samaria ini, dia katakan bahwa sekarang kamu pulang wis, panggilan suamimu. Lalu perempuan ini dia ngomong dengan jujur, loh itu loh bukan suamiku, yang ada padaku itu bahkan yang sekarang pun itu bukan. Aku tahu. Nah, waktu Tuhan ngomong seperti itu, tepat seperti katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ini aib, sesuatu yang disembunyikan, tetapi ada orang baru yang dia jumpai yang minta minum dari sumur Yakub ini, mengerti keadaan wanita Samaria ini. Pada waktu dia mengerti betul tepat seperti apa yang kau katakan itu. Lalu kata perempuan itu kepada Yesus, dikatakan seperti ini, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau ini seorang nabi. Saudara, bahwa kita mau belajar seperti perempuan Samaria ini,
waktu dia mengerti bahwa yang dia sekarang sedang bicara itu adalah dia nabi, dia Tuhan, dia Allah di dalam hidupnya yang sanggup mengetahui jahat dan baiknya dirinya sendiri. Perempuan ini lalu dia tiba-tiba dia dikatakan apa? Dia mulai pergi ke kota, dia panggil semua teman-temannya, dia katakan, mari ikut aku, ini aku sedang jumpa dengan satu pribadi yang dia sungguh-sungguh nabi yang sedang kita nantikan. Nah, mari kita mau belajar lagi bahwa sering kali kita ini tadi malam hari Rebu kita sudah belajar bahwa kita mau belajar jadi seperti Daud. Pada waktu kita lihat salah kita dan Tuhan berbicara, engkau melakukan hal yang ini, kita mau katakan iya Tuhan, aku melakukannya. Ndak cari kambing hitam. Wanita ini ndak ngomong, oh iya laki-laki itu nggoda aku. Tidak, dia betul. Sekarang ini loh yang ada padaku bukan suamiku. Meskipun mungkin dia menggodanya, tetapi dia ngaku bahwa betul apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, waktu wanita ini dia pergi ke kota, dia ngomong kepada semua orang yang ada di situ, lalu dikatakan di situ bahwa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena apa kata wanita ini, tetapi mereka mengetahuinya. Tuhan Yesus waktu itu mengatakan ayat yang ke-26, Yohanes 4 ayat yang ke-26, 25 lebih dulu ya. Oke. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi pada waktu itu banyak orang datang dan akhirnya semua orang yang datang, aku loh kenal Yesus, itu bukan karena kamu. Bukan karena kamu ngomong ayo melok aku, bukan. Tetapi aku sendiri melihat dan aku sendiri sudah mengalami seperti yang engkau alami. Seberapa banyak di dalam hidup kita kita ngomong ayo percaya Yesus, atau setiap hari orang melihat kita beribadah, tetapi di dalam kita tidak ada perubahan apa-apa. Orang mau lihat dari mana? Orang mau melihat kita dari diri kita, memancar aliran air hidup, dan itu orang lihat, ayo percaya kepadaku karena aku sudah jumpa pribadi yang namanya Yesus. Dulu aku tidak kenal dia, tetapi sejak aku kenal dia, aku menikmati ada perubahan. Dulu kalau aku menghadapi masalah aku suka marah, tetapi pada waktu aku jumpa dia, aku tidak, mungkin mulai berubah, tidak pernah marah. Jadi kalau marah pun aku tidak sampai matahari terbenam. Jadi ada banyak perubahan yang kita alami sejak kita jumpa Mesias itu. Biarlah ini juga ada di dalam hidup kita seperti wanita Samaria. Pada waktu dia jumpa Tuhan, dia akui apa yang dia lakukan selama ini. Dan dia katakan sejak itu dia juga mempercayai bahwa sungguh engkau itu Mesias yang akan datang, yang merubah hidupnya, yang tahu hitam dan putihnya diri kita juga. Yang kedua di sini dikatakan kita harus berubah. Berubah di dalam hati dan pikiran kita. Contoh-contoh yang tadi saya sampaikan sudah, itu mungkin kita pikir itu alami, orang ngamuk sudah biasa, orang terlambat sudah biasa, orang merokok sudah biasa. Tapi hari ini kita mau belajar. Kalau kita mau berubah ke arah yang baik, kita harus mengalami perubahan dari hati dan pikiran kita. Karena kita pernah membaca, mungkin kita pernah mendengar kisah Paulus. Pada waktu Paulus, dia awalnya menggebu sebelum dia kenal Tuhan yang namanya Saulus. Dia mau membunuh para pengikut Kristus. Tetapi pada waktu Tuhan berbicara secara pribadi kepada Paulus, Saulus waktu itu, sehingga dibutakan matanya. Lalu dia Saulus, Saulus. Lalu
siapakah engkau Tuhan? Dia tahu Tuhan. Tetapi mengapa engkau menganiaya aku? Jadi para pengikut Kristus yang dianiaya itu sama dengan menganiaya Kristus. Dan pada waktu Saulus ini, dia matanya dicelikan, dia akhirnya jadi pengikut Kristus yang diubahkan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi ini surat ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dikatakan di situ bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Kita sudah ditebus dosa kita. Dia sudah mati, kita sudah memperingati kematiannya, dan kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan. Dan kita percaya bahwa oleh kematian dan kebangkitannya, kita mengalami kemenangan di dalam Dia. Kalau hari ini kita masih lupa-lupa ingat, padahal sudah dinyatakan Dia mati, Dia bangkit, supaya kita juga mengalami kemenangan dari semua godaan. Seringkali kita ini dibuat lupa-lupa ingat. Nah, mari kita mau belajar bertobat, bahwa kalau sekali Dia mati, sekali Dia hidup untuk saya dan saudara, selamanya kemenangan itu jadi milik dan bagian kita. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama. Kalau Paulus, dia yang benci Tuhan, dia yang yang sering kali menganiaya pengikut Kristus, tetapi pada waktu Tuhan celikan mata rohaninya untuk dia jadi pengikut Kristus, dia menjadi murid Kristus yang militan, yang sungguh-sungguh. Akhirnya dia jadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah sore hari ini kita juga belajar jadi murid-murid Kristus yang sesungguhnya. Ayat yang ke-15, 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 di situ dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau hari ini kita hidup bukan untuk kesenangan kita sendiri. Kalau kita belajar sebagai pelajar, kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita bekerja juga untuk Kristus. Kalau kita melakukan banyak hal, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai kepala rumah tangga, apapun yang kita buat melalui hidup kita, semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Dia sudah rela mati untuk kita. Dan kalau kita hidup hari ini, itu juga karena anugerah dari Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi hari ini, dari kemarin-kemarin itu pasti ada pencuri. Dan siapa pencuri damai sejahtera kita? Yaitu si iblis. Siapa pencuri mungkin berkat-berkat kita? Si iblis lagi. Karena apa? Dia tujuannya ya mencuri, membunuh dan membinasakan. Supaya apa? Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, hilang damai sejahtera, kita bisa marah, bahkan kita bisa tinggalkan Tuhan. Tetapi mari kita ingat, balik lagi bahwa Tuhan datang supaya kita semua mempunyai hidup, dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan yang Dia sendiri janjikan bagi anak-anaknya yang percaya dan bertekun di dalam iman sampai hari ini. Pada waktu Musa umurnya semakin bertambah 120 tahun, dia katakan kepada para pengikutnya, dia katakan bahwa Tuhan tidak mengizinkan aku untuk menyeberang, tetapi aku tahu
Tuhan punya rencana. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6, Ulangan 31 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini waktu itu Musa katakan kepada bangsa Israel. Tetapi hari ini juga kita terima kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita masing-masing. Jangan takut apa yang ada di sekitar kita. Lebih banyak orang yang mungkin melakukan hal yang salah. Kalau kita satu di antara 10 orang yang mungkin sedang melakukan hal yang salah, berjalanlah terus. Karena mata Tuhan melihat apa yang sedang kita lakukan, untuk kita tetap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di sini, tidak usah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi apapun hari-hari ini yang sedang kita hadapi, kita mungkin dalam jalan di persimpangan, kita mengalami pergumulan yang berat, jangan takut. Ada Tuhan yang bersama dengan saudara dan saya, yang menyertai saudara, anak-anak, remaja, pemuda, bapak ibu, siapapun saudara, yang hari-hari ini engkau ada di satu sisi, satu dibanding 10 orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Tetap pertahankan iman, karena engkau tidak sendiri. Ada Dia, siapa? Tuhan Yesus yang sudah rela mati 2000 tahun yang lalu. Dia sudah bangkit, dan hari ini kemenangan jadi bagian kita. Saya berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mau belajar bersama-sama. Kita harus berubah. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Ke arah yang baik, ke arah yang positif, supaya di atas semuanya itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi hamba percaya biarlah kekuatan Roh-Mu akan membangkitkan iman setiap kami. Kalau ada banyak perubahan-perubahan yang harus kami lakukan ke arah yang positif, kami harus semakin rajin belajar, kami harus semakin giat dalam bekerja, kami harus semakin melakukan banyak hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu bersama dengan Engkau kami sanggup. Kalau Engkau begitu sayang kepada kami, Engkau relakan dirimu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kami yang hari ini kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau sudah bangkit bagi kami. Biarlah kemenangan itu jadi bagian kami. Kami berdoa, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga hari ini kami terima keselamatan itu dan kami terima kemenangan di dalam nama Yesus. Hamba berhenti menyampaikan kebenaran-Mu. Biar setiap umat Tuhan yang hari-hari ini ada dalam masalah, pergumulan, keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin, biarlah Roh Kudus akan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang hari ini mungkin mengalami kelemahan tubuh. Biar kesembuhan ilahi, kekuatan yang daripada Engkau menjamah dan memulihkan mereka. Mereka yang ada dalam masalah, jalan buntu juga Tuhan akan beri jalan keluar yang terbaik, supaya juga mereka boleh percaya bahwa sungguh Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Mari angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.